Halo semuanya, kenalin nama aku Angel. Aku mahasiswa jurusan Sastra Jepang UGM angkatan 2017. Dan hari ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku belajar bahasa Jepang selama SMA. Oke, jadi sebenarnya aku nggak tahu mau ceritain apa karena memang bagiku pengalaman berbahasa Jepangku selama SMA tuh nggak begitu banyak sih gitu. Tapi ya berhubung ini merupakan tugas dari mata kuliah project work yang mana kita disuruh ya ini menceritakan tentang pengalaman kita belajar bahasa Jepang selama SMA, so harus dilakukan karena ini amanah gitu. Sejak kapan mulai belajar bahasa Jepang? Jadi aku udah belajar bahasa Jepangnya itu mulai dari kelas 1-nya. Itu pertama kalinya aku belajar bahasa Jepang. Dan itu kita pakai buku Sakura. Kalau nggak salah aku ada. Bentar. A few moments later. Nah, ini dia bukunya. Ini yang pertama ya. Sudah buluk teman-teman karena sudah baru tahun kemarin kan saya maba ya. Jadi ini nggak full sih, jadi emang pada saat itu peminat bahasa Jepang di sekolah aku tuh belum terlalu banyak, jadi kita belajar pun itu nggak yang begitu excited anak-anaknya, sekalipun ada yang bener-bener kayak wah aku pengen banget nih belajar bahasa Jepang. Tapi ya karena dia minoritas kalah sama teman-temannya yang tidak begitu tertarik, jadinya senseinya, gurunya harus mengikuti standar yang mayoritas. Mereka tidak mau dan tidak paham dan tidak mau memahami lebih dalam tentang bahasa Jepang gitu. Jadi ya kita benar-benar kayak cuman belajar baca, nulis, akasa, ta, ma, yaitu katakana, hiragana, kanji tuh nggak ada, paling kanji hari, nichiyo, ki, kitsuyobi, kasui, kayak gituan doang. Terus kita kayak bener-bener ngebaca yang ada di sini, ya udah gitu aja gitu, nggak. Apa aja yang dipelajari selama SMA? Apa aja, ya itu tadi kayak kita belajar menulis tulisan hiragana, katakana, kita belajar membaca angka juga, bulan, tahun, kayak begituan yang bener-bener dasar basic banget gitu. Kayak ini Aisatsu juga, ini aku sampai aku masih ada nih catatannya. Kayak kalau mau perkenalan itu hajime mashite, nggak bisa fokus. Terus bla 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 tuh moshimasu, bla 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 nih sundeimasu, yoroshiku onegaishimasu, gitu-gituan ya. Dan ini buku yang Sakura kan aku lupa ya sampai ada berapa. Ini kan yang pertama. Ini kita pakai sampai kelas 2, sampai kelas 11. Karena tidak sesuai target, bener-bener pada susah gitulah mengikutinya gitu. Padahal senseinya sudah yang benar-benar menurunkan standarnya dia mengikuti kita, tapi ya ternyata ya begitu. Terus kita baru masuk ke yang buku Sakura 2-nya itu di kelas 3, yang mana kita sebenarnya sudah tidak seharusnya, ya fokusnya kita kan untuk UNBK gitu kan, tapi kita masih mempelajari itu, jadinya ya buku Sakura 2-nya itu numpang lewat doang gitu. Ada nggak sih kegiatan tambahan di luar kelas? Ada, sebenarnya ada klubnya itu, komunitasnya di sekolah ada, senseinya juga ikut gitu. Cuman aku waktu itu nggak ikut. Setaunya aku sih mereka kayak ada bimbel tambahan gitulah buat yang teman-teman yang ikut. Terus mereka juga ada ikut acara bungkasainya, itu biasanya diadainnya di Pekanbaru di Unri, Universitas Riau. Biasanya di situ mereka ntar kesana lomba, ya banyak lah lombanya, aku juga nggak ada nanya-nanya. Terus otomatis ya pengetahuan mereka lebih sih dibanding kita yang ikutnya di kelas. Cuman ya karena aku nggak bisa, jadinya aku nggak tahu gitu klubnya sejauh mana sih mereka belajar.
Senseinya ada berapa? Kita cuma punya satu sensei, satu guru bahasa Jepang waktu aku di SMA. Namanya aku lupa. Oh, soalnya karena beliau cuman, maksudnya pengajar bahasa Jepangnya cuma satu dan kita selalu manggilnya sensei, nggak pernah manggil namanya. Oh, namanya Sari Sensei. Ya, Sari Sensei. Oh, aku nggak tahu sih, lupa lulusan mana. Ya, pokoknya kita cuma punya satu sensei. Sampai saat ini setaunya aku dengar-dengar dari adik kelas juga masih sama. Dosennya masih, dosen gurunya masih sama. Senang nggak kak bisa belajar bahasa Jepang? Seneng banget bisa belajar bahasa Jepang. Waktu itu kan ya memang asing banget ya buat aku, karena aku memang nggak tahu dan tidak pernah menyentuh namanya bahasa Jepang dari kecil gitu. Terus SMA masuk, menurut aku belajar bahasa itu, apalagi bahasa asing tuh ya memang menyenangkan gitu. Gimana menyenangkan apa tidaknya ya kita mau menikmatinya atau tidak begitu. Tapi ya aku senang bisa dapet ilmu ya, walaupun cuma dasar aja, bisa membaca, bisa menulis, tapi aku bersyukur gitu. Aku tidak, ya seenggaknya aku jadi tahu lah gitu. Kenapa kakak kuliah sastra Jepang? Kenapa aku mengambil kuliah jurusannya sastra Jepang? Ya, itu pertanyaannya sebenarnya bahkan aku sendiri sampai sekarang nggak bisa jawab kenapa. Yang jelas waktu aku SMA, mata pelajaran yang paling aku suka itu bahasa Jepang, seni musik, olahraga, matematika, lagi ya pokoknya yang non akademik sih. Biasanya aku memang ya dari kecil emang lebih suka, lebih condong ke yang seperti itu gitu. Terus ya nggak tahu, pengen aja gitu belajar bahasa Jepang. Tipsnya dong kak. Oke, buat teman-teman adik-adik yang sekarang lagi kelas 12 atau 3 SMA, atau siapapun kalian yang sekarang lagi mikirin aku mau kuliah apa ya nanti, mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, terus ternyata kalian tuh sempat kepikiran atau malah hati kecil kalian berkata aku pengen deh kuliahnya itu bahasa sastra, khususnya sastra Jepang gitu, misalnya sastra Jepang UGM seperti aku gitu. Terus tapi kalian mikir, tapi teman-teman aku mereka ambilnya jurusan favorit yang menurut mereka favorit gitu, tapi aku begini, aku minder ntar. No, jangan pernah merasa minder. Oke, yang penting kuliah itu menurut aku kita mengambil jurusan yang memang diminat kita, yang memang kesukaan kita. Percuma kamu ambil jurusan yang menurut orang bilangnya bagus, oke, tapi kamu sendiri tidak menikmati karena kamu yang ngejalanin gitu. So, gak apa-apa kalau kamu maunya itu ambil aja, it's okay. Yang penting itu sudah hasil dari diskusi kamu sama kedua orang tua kamu, sama keluarga kamu, kalian sama-sama setuju dan tidak ada paksaan gitu dari orang-orang sekitar gitu. Jangan takut aku ntar kerjanya apa ya, aku bisa sukses atau enggak ya, jangan pernah mikir kayak gitu, karena rezeki itu di tangan yang di atas, kita gak pernah tahu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dan selalu berdoa. Seperti itu teman-teman. Closing statement. Oke, itu dulu sharing yang bisa aku berikan sama teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga tercerahkan. Kalau tidak tercerahkan ya mohon maaf, saya cuma bisa ngomong seperti ini gitu. Semoga nilai saya juga makin bagus ya, seperti itu. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Stay home, oke? Kalau nggak ada keperluan keluar ya udah nggak usah keluar. Pokoknya jaga kesehatan. Oke, bye-bye.